Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 16 yang terdiri dari anggota Anissa Aziatul Jannah dan Arvita Adenur Insani. Akan mencoba menjelaskan mengenai simulasi pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama itu adalah pengertian pendekatan pemecahan masalah. Yang kedua ada strategi pemecahan masalah matematika. Yang ketiga simulasi implementasi pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang keempat pertimbangan guru dalam menggunakan pemecahan masalah matematika. Adapun yang pertama yaitu pengertian pendekatan pemecahan masalah, yaitu suatu pedoman mengajar yang sifatnya teoritis atau konseptual untuk melatih siswa dalam memecahkan masalah-masalah matematika dengan menggunakan berbagai strategi dan langkah-langkah pemecahan masalah yang ada. Selanjutnya itu ada strategi. Strategi pemecahan masalah matematika adalah suatu teknik penyelesaian soal-soal pemecahan masalah matematika yang bersifat praktis, dan strategi ini juga memuat mengenai komponen materi matematika sebagai komponen yang paling penting. Terus yang kedua itu ada 10 macam strategi pemecahan masalah, yaitu yang pertama beraksi, yang kedua membuat gambar atau diagram, yang ketiga membuat pola, yang keempat membuat tabel, yang kelima menebak dan menguji, yang keenam itu bekerja mundur, 7 mengidentifikasi informasi yang diinginkan dan diberikan, 8 menulis kalimat terbuka, 9 menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa, dan yang ke-10 itu mengubah pandangan. Yang selanjutnya yaitu simulasi atau implementasi. Yang pertama, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama itu memahami masalah, yang kedua itu membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, yang ketiga itu melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua, yang keempat memeriksa ulang jawabannya. Selanjutnya itu ada tahapan. Tahap pertama, mengenai memahami masalah. Pada tahap ini itu Kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. Yang kedua itu tentang pembuatan rencana untuk menyelesaikan masalah. Dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua. Kemampuan siswa memahami substansi materi dan keterampilan siswa melakukan perhitungan-perhitungan matematika akan sangat membantu siswa. Yang keempat, atau yang terakhir itu mengenai pemeriksaan ulang jawaban yang diperoleh. Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh itu sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanyakan. Adapun contohnya yang pertama itu tentang memahami masalah. Jika ada salah satu soal, contohnya yaitu hasil bagi dua buah bilangan caca adalah 5. Jika jumlah kedua bilangan caca adalah 36, tentukan kedua bilangan caca tersebut, yaitu penyelesaiannya. Misalkan bilangan tersebut adalah A dan B, diketahui A per B adalah sama dengan 5. A plus B sama dengan 36, ditanyakan A sama dengan berapa dan B itu sama dengan berapa. Terus yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Strategi membuat gambar atau tabel tentu tidak terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Strategi yang kemungkinan paling tepat digunakan adalah strategi bekerja mundur dan menggunakan kalimat terbuka. Ya, untuk berikutnya yaitu melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua. Jadi, setelah memahami masalah dan membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, kita melaksanakan rencana tadi, yaitu dengan merumuskan langkah-langkahnya seperti A per B sama dengan 5. Kita tahu sehingga A itu sama dengan 5B. Nah, sedangkan A plus B itu 36. Sehingga karena sudah diketahui A-nya sama dengan 5B, kita operasikan A plus B sama dengan 36 itu A-nya diganti jadi 5B.
Nah, 5B plus B sama dengan 36, 6B sama dengan 36. Otomatis B-nya sama dengan 6. Sedangkan untuk A-nya sendiri, tadi kan 5B. Nah, jadinya karena udah diketahui B-nya 6, artinya A sama dengan 5 kali 6 atau 30. Jadi bilangan-bilangan A dan B-nya itu berturut-turut, A-nya itu 30, B-nya itu 6. Nah, setelah melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua tadi strateginya, yang keempat itu memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Nah, hasil yang diperoleh itu bilangan 30 dan 6. Sedangkan unsur yang diketahui itu A per B sama dengan 5. Jika bilangan 30 dan 6 digantikan ke A per B sama dengan 5, kita akan mendapatkan 30, yaitu A-nya tadi, sama 6, yaitu B-nya tadi, itu sama dengan 5. Nah, artinya ini bernilainya itu benar gitu. Karena sudah diperiksa ulang jawaban yang diperoleh sudah sesuai, maka kita sudah menyelesaikan tahap-tahapnya. Kemudian, simulasi atau implementasi yang kedua, yaitu langkah-langkah pembelajaran yang biasa dilakukan, yaitu ada pendahuluan, pengembangan, penerapan, dan penutup. Untuk yang pertama, kita contohkan simulasikan pada penerapan keempat langkah tadi di pembelajaran materi pokok volume bangun ruang. Yang pertama itu ada pendahuluan. Kita menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Mengingatkan lagi tentang rumus volume bangun ruang kubus dan balok, seperti itu ya. Lalu mengarahkan siswa untuk membaca satu persatu permasalahan. Nah, kita contohkan ke dalam soal kotak berbentuk balok dengan ukuran yang sudah diketahui di PowerPoint 12, 30, dan 8. Lebar 12, panjang 30, tinggi 12, panjang 30, dan lebar 8. Maaf. Lalu, carilah kotak lain dengan ukuran yang berbeda tetapi memiliki volume yang sama. Nah, di sini itu karena udah pendahuluannya misalnya seperti itu, kita kembangkan. Pertama itu caranya membimbing siswa untuk memahami masalah dengan mengajukan pertanyaan. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, lalu informasi apa yang diperlukan untuk menjawab. Nah, berikutnya, setelah membantu siswa menentukan strategi pemecahan masalah yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan, seperti langkah-langkah Polia sebelumnya, misalkan dengan menebak ukuran yang diminta atau mengecek, ini juga bisa dipakai untuk strategi menebak dan mengecek atau error trial. Tebakan yang dibuat siswa hendaknya disertai dengan analisis yang masuk akal. Misalnya siswa menebak ukuran yang diminta, panjangnya itu 15, lebarnya 12, tingginya 16. Nah, analisis tebakan ini, apabila ukuran panjang dibagi 2, maka ukuran yang lain harus dikali 2 agar diperoleh hasil perkalian yang sama. Lalu berikutnya meminta siswa untuk melaksanakan penyelesaian sesuai yang telah direncanakan. Jadi di sini guru itu memberi bantuan jika diperlukan, jika tidak, biarkan siswa bereksplorasi. Nah, di sini siswa dapat bekerja secara individual, secara bebas, atau diberi kebebasan oleh guru untuk memilih cara penyelesaian soalnya. Nah, kemudian, jika penyelesaiannya sudah diperoleh, guru mendiskusikan apakah jawaban siswa sudah benar dan adakah kemungkinan alternatif jawaban lain atau cara lain untuk memperoleh jawaban tersebut. Jadi, karena soalnya seperti tadi, alternatif jawaban bisa beragam gitu ya. Pada tahap ini, terlihat bahwa jawaban yang diperoleh siswa beragam-ragam gitu. Begitu cara menjawabnya juga beragam karena menggunakan strategi error trial bisa menghasilkan alternatif jawaban lain gitu. Hal ini sesuai dengan karakteristik soal pemecahan masalah itu sendiri. Lalu berikutnya adalah penerapan. Guru menguji pemahaman siswa atas konsep yang diajarkan dengan memberikan beberapa permasalahan lain yang ada di dalam LKS. Jadi di sini di LKS lembar kerja siswa itu bisa diberikan permasalahan lain, soal-soal lain
Lalu konsep yang tadi sudah diajarkan itu bisa diujikan ke pemahaman siswa lagi. Lalu siswa juga dimotivasi untuk terlibat dalam pemecahan masalahnya tersebut gitu. Sebagai tahap yang terakhir yaitu penutup, membantu siswa mengkaji ulang hasil pemecahan masalah. Guru itu membantu siswa mengkaji ulang hasil dari pemecahan masalah yang sudah dilakukan, serta menyimpulkan hasil dari pembelajaran. Lalu hal yang perlu dipertimbangkan guru sebelum mengajarkan pemecahan masalah. Yang pertama adalah kemampuan siswa memahami substansi materi yang ada pada permasalahan. Jadi, kemampuan ini tuh memegang peranan penting dalam pemecahan masalah. Karena siswa yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami materi yang ada pada permasalahan akan mengalami banyak kesulitan dan menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah tersebut. Lalu yang kedua itu keterampilan siswa melakukan perhitungan matematika. Jadi, siswa yang kemampuan dalam memahami substansi materi masih mengalami kesulitan, apabila tidak terampil dalam melakukan perhitungan matematika, hampir semua strategi itu kan, strategi pemecahan masalah itu melibatkan perhitungan yang cukup kompleks, jadi akan sulit untuk akan mengalami kesulitan apabila tidak terampil gitu ya. Lalu untuk poin yang terakhir itu kemampuan guru menyiapkan soal pemecahan masalah. Nah, di sini perlu diketahui karena soal-soal pemecahan masalah itu cukup rumit, jadi guru harus memiliki berbagai macam bacaan agar diperoleh soal pemecahan masalah yang bermakna. Jadi tidak sembarang pemecahan masalah yang mudah untuk dikerjakan tapi tidak mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan siswa. Jadi mudah dikerjakan untuk guru tapi tidak memperhatikan kemampuan dan keterampilan siswa. Maka di sini guru itu harus memiliki berbagai macam bacaan yang sesuai dengan karakteristik siswa, seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.